saya sangat penting ya seorang ibu itu berkebun di rumah, karena ibulah yang mengatur konsumsi bagi keluarganya. Dengan berkebun kita tidak perlu jauh-jauh untuk berbelanja sayur. Sekarang untuk mendapatkan sayur organik yang kami butuhkan, kami tinggal naik ke atas, tinggal petik-petik, sudah langsung diolah. Assalamualaikum. Subur ya, Insya Allah. Senang banget lihatnya. Panasan nggak nih di atas? Kami tadi petik ya. Selamat datang di kebun mini saya, tepatnya kebun sayur ya. Kebun sayur saya ini ada di lantai 2 di balkon. Konsepnya sayur saya ini ditanam secara vertikal ya, karena lahannya juga tidak luas, ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Jadi saya banyak memanfaatkan lahan ke atas ya, seperti rak ini ya. Rak ini dari satu rak yang hanya membutuhkan lahan mungkin 60 kali 60, saya bisa menanam puluhan sayur di sini. Ini juga menggunakan kawat, juga saya menempelkan pot-pot tempel di sini dalam ukuran lebar hanya 1 meter lebih sedikit gitu ya. Saya bisa menanam puluhan sayur di sini. Kemudian ini juga pot, saya menanam menggunakan pot tumpuk ya, di mana satu tumpuk itu bisa untuk 3 tanaman. Nah, ini. Kemudian saya juga memanfaatkan pagar di sekeliling balkon ini untuk menempel tanaman sayur. Jadi walaupun kebun saya kalau berdasarkan ukuran sangat mini, tapi alhamdulillah gitu saya bisa menanam banyak sekali macam sayur yang bisa kami konsumsi. Saya berkebun mulai tahun 2000 ketika saya pindah ke rumah ini. Saya melihat tetangga sebelah saya rumahnya asri dengan banyak tanaman, dan saya
ingin gitu ya seperti itu, bisa menanam gitu, rumah asri. Apalagi kami tinggal di daerah yang panas ya, Cikarang, Bekasi, dekat dengan beberapa kawasan industri gitu. Jadi berasa banget panasnya. Saya menanam tanaman di beberapa area ya, ada yang di luar pagar, kemudian di halaman depan, di dalam rumah, kemudian di balkon atas, juga di belakang. Di beberapa tempat tadi saya hanya menanam tanaman hias karena memang mungkin sinar mataharinya tidak sebanyak di balkon. Awalnya saya pikir saya cukup menanam tanaman hias dengan buah gitu, karena menurut saya sayur itu mudah didapat gitu. Pasar ada gitu ya, tukang sayur ada gitu. Tapi pikiran saya berubah ketika saya mulai suka membuat jus gitu ya, membuat jus sayur terutama. Saya ingin sayur yang saya gunakan adalah sayur organik gitu. Saya mendapatkan sayur organik itu biasanya dari supermarket gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu juga gitu ya. Tidak selalu di supermarket itu tidak selalu ada gitu. Jadi ada kalanya udah jauh-jauh gitu ya ke sana ternyata kosong gitu. Alhamdulillah sekarang untuk mendapatkan sayur organik yang kami butuhkan, kami tinggal naik ke atas, tinggal petik-petik, sudah langsung diolah. Hari ini saya akan panen sayur untuk bahan sarapan. Kita mulai dari panen selada ya. Selada karena ini daunnya sudah menua agar tidak pahit, jadi saya panen semua. Saya gunting. Mungkin untuk seladanya cukup segini ya. Sekarang kita akan panen pokcoy. Kali ini saya potong pohonnya ya, tapi saya sisakan batangnya di sini. Saya sisakan batangnya berharap dia nanti menjadi pupuk untuk media tanam untuk menanam selanjutnya. Sekarang kita akan panen selada Eureka ya, ini namanya. Insya Allah cantik. Yang mendorong saya untuk menanam sayur, saya melihat ketika teman saya menanam dengan sistem hidroponik gitu ya, dia berhasil menanam sayur kale yang baru saya kenal gitu, dan saya suka karena manfaatnya yang banyak gitu. Dan saya sangat tertarik gitu, dan teman saya pun berbagi hasil semayannya gitu kepada saya, dan saya mencoba menanamnya secara organik. Ternyata tumbuh dengan baik dan subur gitu. Dari situ saya berpikir kenapa saya tidak tanam sayur jenis lain gitu. Ini kale red trouble.
terakhir nih kita mau panen tomat merah. Ini jenis tomat gamara. Cantik ya. Ini hasil panen kita hari ini. Dengan menanam sayur di rumah, kita bisa menciptakan ketahanan pangan. Kita tidak perlu berbelanja keluar, jadi kita tidak meninggalkan jejak karbon dan menghasilkan sampah plastik. Menurut saya sangat penting ya seorang ibu itu berkebun di rumah, karena ibulah yang mengatur konsumsi bagi keluarganya. Dengan berkebun kita tidak perlu jauh-jauh untuk berbelanja sayur, kemudian tidak perlu mengeluarkan dana yang lebih besar untuk berbelanja sayur organik yang pada saat ini masih terbilang mahal. Kemudian dengan menanam sayur sendiri di rumah, kita bisa memastikan gitu ya, bahwa sayur yang kita tanam adalah sayur yang sehat, karena kita tahu menanamnya dengan apa, memberi nutrisinya dengan apa, kemudian merawatnya dengan apa gitu. Dan insya Allah semuanya lebih sehat untuk kita konsumsi. Sistem berkebun sayur yang saya pilih adalah sistem berkebun secara organik, karena menurut saya itu sangat memudahkan. Sebelumnya saya sudah terbiasa ya bertanam tanaman hias dengan tanah. Nah ini tinggal meracik gitu ya, meracik media tanamnya yang sesuai dengan sayur. Kemudian saya menggunakan media tanam yang insya Allah semuanya organik ya, dari tanah, kemudian kotoran kambing, kemudian sekam bakar. Dengan berkebun, saya merasakan banyak manfaat di sini. Jadi yang asalnya rumah ini panas gitu ya, panas, kemudian agak gersang gitu ya. Sekarang jadi asri gitu. Kemudian dengan banyaknya tanaman ini juga banyak hewan yang mampir gitu ya. Ada kupu-kupu, kemudian ada burung. Nah, saya senang sekali dengan hadirnya burung-burung di rumah saya ya. Di dalam rumah bisa ada burung yang turun gitu, dan bahkan sampai ada yang betah membangun sarang di lubang angin kamar.
Tapi saya biarkan aja karena dari literatur yang saya baca gitu ya, bahwa kehadiran burung itu adalah sebagai indikator bahwa tingkat polusi di tempat tersebut itu cukup rendah. Ya tentu saja saya senang gitu ya. Alhamdulillah ternyata hobi saya berkebun ini sangat bermanfaat. Di rumah ini kami telah memilah sampah yang telah kami pisahkan. Yang ini adalah sampah organik, yaitu dari sisa konsumsi dapur, kemudian sisa berkebun. Dan yang ini sampah anorganik ya, dari bekas paket, kemudian tutup galon. Untuk sampah organik juga saya pilah. Seperti cangkang telur ini tidak saya buang, tapi saya pisahkan untuk nantinya saya haluskan menjadi pupuk tanaman sayur dan mulsa. Dan untuk sampah organik yang sisa konsumsi dapur dan sisa berkebun, saya masukkan ke komposter untuk nantinya bisa menjadi pupuk untuk tanaman buah dan sayur. Karena kami termasuk keluarga yang agak besar ya, kami berdelapan di sini, otomatis sampah yang kami hasilkan juga lumayan gitu ya. Bagaimana saya mengolah sampah yang ada di rumah, saya dan keluarga tentunya belajar memilah ya, dari beberapa tahun itu belajar memilah mana sampah kering, mana sampah basah gitu. Untuk sampah kering ya, selain ada bank sampah di perumahan yang menerima sampah ekonomis gitu, kemudian ada sampah-sampah yang tertolak yang saya kirimkan ke pabrik batako yang menerimanya. Kemudian tentang sampah basah gitu ya, yang organik, selain memanfaatkan limbah dapur untuk sebagai pupuk, kemudian sebagai ekoenzim dan mulsa untuk tanaman sayur, saya juga memanfaatkan kulit jeruk sebagai bahan untuk mencuci piring. Kemudian kita kasih airnya ya sedikit untuk memudahkan menghaluskan. Jika sudah cukup halus ya dan tercampur rata air dengan kulit jeruknya, ampas kulit jeruk ini ya membuat piring itu lebih kesat gitu. Jadi kayak bersih dari lemak-lemak, terus baunya juga segar. Tentu saja ini lebih ramah lingkungan gitu, karena ini kan dari bahan alami ya. Dia tidak akan mencemari air dan tanah. Seorang ibu itu akan manajer rumah tangga ya. Jadi yang mengurusi mulai dari belanja, kemudian mempersiapkan
apa yang dikonsumsi di rumah, termasuk harus memilah sampahnya agar sampah di rumah tidak menumpuk. Dan tentunya apa yang kita lakukan terhadap sampah itu akan menjadi contoh bagi anggota keluarga yang lain, dan diharapkan dengan itu akan menumbuhkan kebiasaan bagi anggota keluarga untuk memilah sampah dari rumah. Dan untuk pestisida nabati, saya membuatnya dari rendaman kulit bawang, sisa konsumsi dapur. Jadi kulit bawang saya kumpulkan, kemudian saya rendam air selama semalam. Setelah semalam ini, kulit bawangnya bisa diangkat. Setelah dipisahkan, ampas kulit bawang ini masih bisa digunakan. Bisa sebagai mulsa di media tanaman sayur atau bisa langsung ke kompos. Kemudian kita tuang ke wadah semprotnya untuk disemprotkan pada daun dan media sayur kita. Setelah itu kita aplikasikan ke tanaman. Ini tanaman cabai yang kena hama, jadi daunnya keriting dan mengering. Semoga dengan dibantu pestisida nabati ini akan tumbuh tunas baru dan sembuh. Untuk teman-teman yang ingin berkebun di lahan yang terbatas, insya Allah kita bisa aja ya berkebun di sekecil apapun lahan yang kita punya. Kita perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan tanaman tersebut, misalnya asupan sinar matahari yang cukup. Dan dengan lahan yang terbatas itu kita bisa menyiasatinya dengan misalnya menerapkan menanam secara vertikal garden itu ya. Jadi menanam secara vertikal, kita dalam luasan 1 meter saja kita bisa menanam banyak di situ. Kemudian bisa menggunakan rak yang bersusun, kemudian bisa juga dengan pot yang ditumpuk, kemudian pot yang ditempelkan di pagar. Satu lagi bisa juga dengan digantung. Jadi banyak cara untuk kita bisa berkebun.